Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para wasirin dan wasirat di Indonesia. Sahabat channel Khalid Amrullah, 2 hari saya tidak bikin konten karena satu agak capek, kedua agak males. Males ya, ada banyak kegiatan soalnya. Kegiatan yang sebenarnya juga nggak penting-penting amat. Oke, ini saya sudah semangat lagi. Saya bacakan lagi ya komen-komen. Ini tadi sebelum saya bacakan ini ada WA masuk dari seorang ibu. Nggak tahu namanya, tidak menyebutkan namanya. Nanya dia 3 bulan setelah operasi itu sudah BAB lancar, nyerinya sudah berkurang, tapi kadang-kadang pas BAB keluar darah, nempel, kadang-kadang netes. Itu gimana? Apakah tidak apa-apa? Itu sudah 3 bulan. Menurut saya kalau darahnya cuma nempel itu mungkin ya ada yang luka di dalam bibir anus, itu ada yang lecet atau gimana itu ya. Bisa jadi itu ada yang lecet. Saran saja ini bisa minum albumin, terus makan yang sifatnya kering itu ikan-ikan yang berprotein ya. Kemudian kurangi buah-buah dikurangi dulu. Ya itu ya, supaya kering. Terus kalau boleh selain albumin coba super tetra ya, super tetra. Kalau belum yakin coba dicek ya, dicek itu kira-kira di lubangnya ada luka apa enggak, lukanya di luar apa di dalam. Kalau di luar misalnya kelihatan begitu ya, lecet gitu, bisa diobati, dicoba diolesi betadin pakai jari, begitu ya, coba itu Bu. Oke, selanjutnya saya bacakan komen-komen dari teman-teman kita di YouTube video yang terakhir. Dari The Lajang. Ingat masa-masa awal pasca operasi, tiap hari nontonin channel ini, terutama lihat komennya. Masa-masa capek, lelah, sedih karena ingat cepat sembuh. Ternyata Allah uji saya harus sabar menjalani hingga kurun waktu 2 tahun. Astagfirullah, Masya Allah ya, ini luar biasa ya. Alhamdulillah sekarang sudah normal seperti dulu. Semoga Allah tetap beri kesehatan untuk saya dan semuanya. Amin, amin Bang, tetap semangat Bang. 2 tahun penuh kesabaran dan akhirnya berbuah kesembuhan ya. Ya, cobaan manusia itu ya beda-beda ya. Oke, semoga tidak kambuh ya Bang ya. Semangat, semangat, semangat. Pemberian Bang Karsidi selalu hadir, terima kasih ya. Terima kasih. Lis Injaya, ini teman kita nih yang sudah berkali-kali on juga ini. Apa namanya? Ini dia hadir Om Khalid. Alhamdulillah setelah 4 minggu pasca operasi konvensional sudah bisa aktivitas seperti biasa. Bisa motoran dan sudah nyaman lah, sembuh ini. Ini sudah sembuh. Top, mantap. 4 minggu, 1 bulan. Ini konvensional loh, ini kayak saya ini BPJS gratis. Kalau ini nggak tahu gratis apa enggak ini. Kalau saya gratis. Semangat Ilis Injaya, ini Bang apa Mbak ya ini ya. Oke lah, enggak penting, yang penting sembuh. Ulum Sonaji, wah ini abang kita setia sekali. Hadir nomor 1, wasirin wasirot, tetap semangat, edukasi bermanfaat, apalagi buat penderita baru. Terima kasih Bang Ulum supportnya ya. Terima kasih sekali lagi terima kasih. Semoga Bang Ulum juga diberi kesembuhan, beri kesehatan, rezekinya lancar ya. SM Nganjuk, saya setelah 2 bulan operasi ada benjolan lagi yang keluar lendir dan ingus. Jelas BAB sulit, ketambah takut makan lagi. Ini masih berjalan, periksa lagi ke rumah sakit. Oke, enggak apa-apa Bang. Semoga lekas sembuh ya. 2 bulan itu juga memang belum bisa dibilang, ada yang masih belum stabil ya. Masih macam ini itu, benjolan ini itu. Coba kalau benjolan dicek dokter apakah itu benjolan ambeien atau bukan. Kebanyakan sih bukan ya. Nanti kempes sih kebanyakan. Coba dicek dulu, nggak apa-apa. Semoga baik-baik saja Bang, tenang ya, nggak usah galau ya. Fadil, ganti akun Pak, salam dari Bojonegoro, Karsidi. Selalu pantau bosku. Siap. Oh Bang Karsidi. Oh Bang Karsidi ini sama dengan Bang Fadil ya. Oke, siap-siap Bang. Oke, makasih. Fikri Ramdhani. Oke, ini teman kita juga. Mas, saya alhamdulillah
H+13 pasca operasi konvensional berangsur membaik, alhamdulillah. Rasa sakit sudah mulai hilang, sudah bisa BAB walaupun sempat sembelit, nggak apa-apa, normal. Tinggal duduk aja yang belum lama, bisa lama. Ya baru 13 hari kalau saya ya duduknya masih begini miring. Pantat yang kanan miring, yang kiri belum bisa tegak. Ya jadi wajar sekali ini Bang ya. Dan itu sudah bagus ya. Berangsur-angsur membaik, semoga lekas sembuh. Kokkannya saya, Mas mau nanya, setahun yang lalu saya sudah operasi ambeien dan sekarang pun aman-aman saja dari BAB dan lain-lain, tapi cuma satu yang bikin masalah. Kenapa kentut serasa ngeden baru mau keluar, kayak ketika kentutnya mau keluar anus terasa mencengkram, alhasil ngeden baru bisa kentut. Itu pun suaranya keras, jadi nggak pede kalau kumpul-kumpul rame-rame. Padahal aku sudah businasi pakai lilin, ku gerus ujungnya juga bisa masuk. Ada solusi kah? Semuanya ngalamin kah? Ah nggak apa-apa ini. Ya kalau mau kentut pergi dulu, sorry bos saya mau ke belakang dulu. Nah, nggak apa-apa, cuma kentut aja kok. Yang penting itu bisa ya. Sudah bisa BAB, bisa kentut tuh nikmat. Ya, sudah nikmat yang besar. Meskipun agak ngeden dikit nggak apa-apa. Mungkin karena memang klep kita, termasuk milik saya, yang sudah dioperasi itu agak sedikit sempit. Ya, sempit, jadi perlu pembiasaan supaya longgar gitu ya. Tapi ini nggak apa-apa, ini cuma kentut aja kok. Nah, atau mungkin diolesi minyak-minyak apa biar licin begitu ya, biar anginnya tidak nyantol. Nggak apa-apa Bang, menurut saya ini nggak apa-apa. Bapak Orok teman setia kita. Sarannya Bapak tolong anus saya dicolok oleh dokter, pas BAB keluar darah, padahal waktu dicolok anus saya nggak ada darahnya. Bapak sebelum dicolok dokter nggak pendarahan, itu gimana? Nggak apa-apa Bapak Orok, itu biasa ya. Karena habis operasi itu ada yang sensitif ya, barangkali yang baru dipotong itu, jadi kadang kegesek gitu berdarah, kadang hilang, kadang enggak apa-apa Bapak Orok, yang penting bisa BAB lancar, nyerinya semoga berkurang. Kalau ada darah nempel dikit-dikit, coba diminum albumin apa super tetra, pereda darah itu ya, pereda luka. Kemudian usahakan BAB-nya lebih lentur, lebih lembek supaya tidak gesekannya tidak keras ya. Kadang-kadang BAB keras sekali ya, saya kalau awal pertama itu keras kayak atos gitu ya, batu, ya kayak tanah gitu ya. Habis itu baru lancar gitu. Nah itu berkali-kali seperti itu. Tapi insya Allah nggak apa-apa kok itu Bapak Orok. Bapak Orok ini problemnya kan darah, sama dengan ibu-ibu yang telepon saya tadi. Dia sudah 3 bulan kadang ada darah nempel, kadang ada netes. Memang ibu-ibu ini aktivitasnya sudah ibu rumah tangga yang sudah normal ya, jadi mungkin dia juga kecapean juga ya, angkat-angkat juga. Jadi saran saya jangan capek-capek dulu, lebih rileks dulu, sering berbaring begitu ya, biar rileks otot-ototnya ya. Jangan dipakai kerja yang keras dulu, apalagi masih hitungan sebulan 2 bulan, kecuali Anda sudah yakin ini betul sembuh ya, itu enggak apa-apa. Tapi kalau masih kadang-kadang ini nyeri, kadang-kadang keluar darah, kadang-kadang hilang dan sering keluar darah, itu coba dikurangi aktivitas yang bikin capek ya, supaya otot-ototnya itu tidak tegang atau gimana ya. Kadang-kadang kalau kecapean itu kalau pas kita ambeien belum operasi gitu ya, waktu kita belum operasi ya, capek itu tiba-tiba kan keluar sendiri itu bolnya atau dagingnya itu. Iya kan? Kalau saya begitu, meskipun nggak BAB tapi pas capek jalan jauh itu tiba-tiba keluar. Tiba-tiba keluar dan saya harus nyari tempat yang agak sepi, digerowok-gerowok gitu dimasukkan. Pernah saya pas jalan-jalan ke Solo sama teman-teman rombongan, saya itu sampai dipantau, loh kenapa sih kok selalu ini ya. Terbaru saya jelaskan, saya ini dobol. Saya ini ambeien saya keluar, oh gitu ya, sampai ya malu ya, tapi ya nggak usah dipakai malu ya, sudah ya gitu emang. Akhirnya ya nggak malu saya. Jadi begitu ya saudara-saudara, bagi yang
masih ada masalah, tetap tetap rileks, usahakan rileks ya. Kemudian tetap tenang, jangan panik berlebihan. Kadang-kadang kepanikan itu juga mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Bisa drop, bisa nggak enak makan, bisa males ini, males itu gara-gara pikiran kita tidak tenang. Ya memang seperti itu. Dan ya memang saya hanya bisa menyarankan ya, karena saya sendiri kadang-kadang juga tidak tenang. Ya kita saling memberi saran ya. Kadang-kadang kadang ada rumus itu min kali min kan plus ya. Orang yang tidak tenang ketemu tidak tenang, akhirnya tenang. Orang yang tidak tenang ketemu orang tenang, yang tidak tenang itu bisa jadi semakin tenang. Tidak tenang kenapa? Waduh, dia kok sudah sembuh kok enak, saya kok belum, tambah galau. Ya jangan seperti itu. Oke, terima kasih saudara-saudara, semoga nanti besok-besok saya semakin rutin lagi dan bisa menghibur saudara-saudara, bisa memberikan pengalaman ya, begitu. Bagi yang sudah komen-komen saya ucapkan terima kasih ya, ini sangat membantu karena dari pengalaman teman-teman yang paling banyak juga dibaca adalah komen-komen saudara-saudara itu, selain omongan saya yang kadang-kadang ngalor ngidul ini ya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.